Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini saya ada di sini. Semua adalah anugerah. Jadi karya Tuhan itu luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita dapat mengalami dan menikmati. Karena tanpa kita mengalami dan menikmati, kita tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau saya dengar anak-anak naik semua kuncinya sama. Pada waktu kita sudah tidak mempunyai kemampuan, kekuatan dan iman, disitulah Tuhan bertindak. Jadi ingat, perhatikan, kita kerap kali asal kita beriman, asal kita mampu. Sebab dikatakan dalam Injil Rasul Paulus berkata, pada waktu aku lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna dan nyata. Jadi kapan kita akan mengalami? Kalau kamu sudah habis. Jadi kalau kamu masih merasa, aku bisa. Terus masih merasa bukan mencepelein, meringankan. Itu saja sudah tidak akan sampai. Jadi saya digembleng Tuhan tuh dari kecil. Waktu di Irian, saya disuruh ngalami Tuhan seperti Rasul Paulus naik kapal karam. Terus naik perahu, putus dua-dua mesinnya. 2 hari 2 malam terapung-apung di lautan teduh. Tidak tahu arah, tidak tahu apa-apa, tidak ada alat komunikasi, tidak punya apa-apa. Dan saya hanya makan kelapa muda. Makanya sampai zaman sekarang saya suka kelapa muda. Karena 2 hari 2 malam hanya makan kelapa muda. Karena memang kalau kita turne, selalu disuruh membawa kelapa muda. Kenapa? Saya bilang, kita tidak tahu dokter. Nanti di tengah jalan, mesin putus. Loh, kita bawa 2 mesin. Tidak mungkin putus satu lagi. Wah, kita tidak pernah bisa menduga. Oke, 2 putus. Terapung-apung di atas lautan, tidak tahu arah. Memandang itu tidak ada, hanya ada air. Saya bilang, ikan banyak gitu kok. Ikan banyak loh. Ikan tongkol itu gede-gede, banyak. Wah, loncat sana, loncat sini. Saya bilang, tangkap dong. Tangkap, makannya bagaimana? Sashimi. Wah, zaman itu belum ada sashimi. Nggak sampai kita makan mentah gitu. Terus saya bilang, nangkepnya pakai apa? Oh, kalau nangkep gampang. Pakai apa? Sapu tangan. Nangkep pakai sapu tangan? Iya. Yuk kita deketi. Sapu tangan digini-gini, digigit. Terus makannya bagaimana? Masalah. Nah, ini masalah. Makanya saya bilang, kalau engkau tidak ngalami, engkau tidak akan tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita kerap kali disuruh ngadepi kayak begitu. Karena apa? Karena Tuhan tahu kamu itu masih muda, mau ini karepmu dewek. Kalau disuruh nyerah sama Tuhan tuh bilang, ya nyerah. Tapi, nah ya itu. Tapinya itu pikiranmu itu yang tidak sampai.
Dan hambatan pertama adalah pikiranmu. Watakmu. Itu yang sulit sekali. Maka dari itu saya berdoa, Tuhan, ini aku buat suruh ke mana ini ngapain? Oh, mereka sudah ahli perang kabeh gitu kok. Sudah pinter-pinter. Aku sendiri malah kalah. Tapi Tuhan berkata, sampaikan. Apa? Supaya mereka tahu bahwa kita itu di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan nyata. Keadaan sekarang ini sedang menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan terjadi. Ada yang kuat, ada yang enggak. Semua bimbang, semua bertanya-tanya. Tapi percayalah, Tuhanmu itu lebih tahu daripada kamu. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Percaya, Tuhanmu sanggup lakukan segala perkara. Nah, yang dibutuhkan apa? Kejujuran, keterus-terangan, keterbukaan. Jujur sama Tuhan. Kita tuh sebetulnya sudah diberi perlengkapan. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita di dalam segala perkara. Dia akan memberitahukan. Dia akan menuntun. Dia akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk sampai. Tapi kamu yang tidak mampu memanfaatkan itu. Yang dibutuhkan itu adalah apa? Semangat. Kemampuan untuk apa? Nyerah. Ngucap syukur. Percaya. Apapun yang kamu alami. Itu baik. Dan yang menjadi masalah buat kita adalah kita itu masih terikat sama apa? Nah, itu yang menjadi masalah. Terikat uang. Yang paling susah itu uang. Watak, kelemahan, mata keranjang, sombong. Itu yang paling sukar. Makanya saya tanya, Tuhan apa? Tuhan bilang, ajari mereka tentang Gideon. Gideon. Saudara semua kenal, yang namanya Gideon itu sebetulnya seorang pemberani apa enggak? Hah? Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Pahlawan. Yang gagah berani. Aneh enggak? Bertentangan enggak? Itu Tuhan. Kenapa dipilih Gideon? Orang yang lemah, orang yang ketakutan, dan penakut. Lucunya saudara, pada waktu dia memilih Gideon, Tuhan bilang, pahlawan yang gagah berani. Dan pertama kali dia beri apa? Pengikut. Jumlahnya berapa? 33.000. Dia sekali niup sangkakala. Suku-suku semua digerakkan hatinya sama Tuhan. 30.000 lebih. Datang semua. Wah, dia sudah mulai ada dengan orang yang penuh dengan penakut. Dan tidak punya keberanian. Dengan lihat orang kayak gitu, jadi kuat enggak? Hah? Berani enggak? Persis kayak kamu di Mahanaim enggak? Demikian datang banyak. Jadi kuat. Padahal kalau kamu tahu, pertama kali Mahanaim dibangun Iin, aku ini di rumah dia. Dia bilang gini, Papa,
Aku kok tidak sanggup sih Pak. Tidak kenapa? Lah ini kalau mana ini kayak ini piye? Itu baru berapa ratus ya. Persembahan kasih tidak punya ini piye? Loh, kamu kok ribut kayak gitu itu ini milik siapa? Milik Tuhan. Lah kalau kamu yang sedih susah. Iya ya. Lah terus piye Pak? Mosok ndak anu. Loh. Ya kalau ndak ada duit ya sudah bilang terus terang. Duit belum ada. Persembahan kasih ndak ada. Kalau kamu mau keluar ya keluarlah. Ya tak? Habis mau apa? Oh bukan milik saya. Nah, Tuhan tidak ngasih duit. Ya wes toh. Bubar toh. Dia sampai gini. Lu kok modelnya bapakku kok kayak gitu. Ngerti saudara? Saya dari permulaan itu dia bikin Mahanaim itu. Saya selalu kalau datang mampir ya cuma dia bilang. Wah keadaannya biar santai sajalah. Ya udah mungkin toh Pak. Lu kok tidak mungkin kenapa? Ini milik siapa? Yang dibutuhkan itu percaya dan kamu denger-dengeran peka. Bukan masa bodoh. Kalau tidak ada, ya bilang aja terus terang. Tuhan tidak ada. Apa yang aku mau berikan? Sudah. Sampai waktunya tidak ada. Ya sudah. Nah, mereka mau pergi. Silahkan. Ini milik Tuhan. Nah, itulah yang saudara harus belajar. Kamu harus percaya. Tuhanmu itu luar biasa. Kita sudah ditetapkan destiny kita. Nah, makanya kita harus belajar dari firman. Gideon, orang yang takut kayak gitu dikatakan pahlawan yang luar biasa. Nah, lalu sampai dia mengatakan, kalau aku pahlawan, di mana yang cerita nenek moyang bahwa engkau luar biasa membuat mukjizat, laut membelah laut, berjalan perang, benteng roboh dewek-dewek. Wah kan enak ya. Nah ini loh, kamu tidak boleh punya pikiran ngatur Tuhan. Nantikan Tuhan bertindak, nantikan Tuhan. Tidak bisa. Yang dibutuhkan percaya, ngucap syukur. Jalani apapun, paling-paling mati. Ya toh, mati ya masuk surga. Nah, enak toh, luwih cepet luwih apik. Betul? Tapi kamu bisa enggak? Nah itu enggak bisa. Takut mati. Sedang sekarang ini saya sendiri dengar malaikat berkata di surga, berbahagialah orang yang pulang sekarang. Itu saya dengar. Lebih-lebih pada waktu beberapa bulan yang lalu. Yang ngasih anggur kita itu, si Ibu Mul sama suaminya, itu datang ke rumah saya. Cerita-cerita mau bagaimana anggurnya ini. Seminggu kemudian suaminya pulang. Dia bilang, Pak, Hengki pulang. Hah? Ngapain? Gak tahu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Rumahnya ada persekutuan. Dia ikut. Habis itu dia bilang, badanku kok tidak enak. Masuk kamar, gelek, pingsan, blas, mati. Tok, itu tok. Tidak cerita apa-apa. Istrinya pun sedang terbang ke Bali. Jadi misi di tengah jalan. Demikian istrinya darat, dikasih tahu. Bapak berangkat. Pulang lagi ke Jakarta. Tadi nganter dia. Katanya sudah pulang. Kita tidak pernah mengerti. Tapi sebaliknya, orang yang model-model kayak
jos sama teman-teman nih. Kok enggak mati-mati ya? Wong dia juga sudah ngomong, enggak kuat. Betul enggak? Hah? Kok malah enggak mati-mati? Memang Tuhan itu unik, antik, misteris, membingungkan. Makanya kerap kali saya katakan apa? Banyak hal ku tak mengerti. Udah, percaya saja. Jadi dipercaya apa? Tuhan kita luar biasa. Maka dari itu Gideon pada waktu dikasih tahu gitu, aku cari bukti Tuhan. Kalau benar-benar engkau mau menyertai aku. Iya, Tuhan itu luar biasanya. Dia tahu. Dan lucunya dia nuruti. Karena tahu keadaan kita. Dan Tuhan itu bukan manusia. Kalau ada seseorang yang sudah menyakitkan atau mengecewakan kita sudah punya a priori terhadap orang itu sudah tidak bisa terima. Tuhan dah. Ini kelemahannya gini. Dobrak. Kebaikannya cuma satu. Diurusi yang satu. Aku bilang, loh kenapa Tuhan? Aku mau. Ini saya sendiri saya kah. Tuhan, engkau kok pilih aku orang kayak gini nih kayak apa? Ini umur sudah mau 80. Masih mbok suruh naik tingkat 5 ini aku. Ini mbok suruh naik. Lu udah ada lip Tuhan. Ya nanti tingkat kuat. Jalani aja. Nyatanya aja kuat tuh. Cuma mau berhenti. Berhenti sebentar Beb. Masih kurang 2 kok. Ternyata cuma kurang 1. Naik lu mana lu sudah sampai ini kok. Oh, kita kerap kali tidak bisa mengerti. Ngerti enggak? Yang dibutuhkan itu percaya saja. Udah. Dan kamu baca firman dan katakan kepada jiwamu. Saya pertama kali mau ikut Tuhan dan Tuhan berkata, engkau harus ngomong. Kenapa? Karena setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat karunia banyak, itu selalu terjebak dan jatuh. Karena apa? Merasa disayang Tuhan. Hati-hati, itu jebakan. Karena kamu merasa disayang Tuhan dan merasa kamu mampu, justru di situ jebakan setan. Memang Tuhan itu sayang, tapi bukan berarti kamu lebih daripada orang lain. Tidak. Sebab sebaik-baiknya kamu, sedapat karunia sebanyak kamu sekalipun, di hadapan Tuhan tidak ada yang baik. Kesucian kita di hadapan Tuhan itu seperti kain larah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, pada waktu Gideon diberikan pengikutnya sudah 30.000 orang lebih. Dia merasa mulai. Justru dia merasa mulai ada teman segitu banyak. Tuhan malah bikin gara-gara lagi. Kebanyakan. Yang ikut kamu ini kebanyakan. Loh. Yang gerain siapa? Tuhan. Yang mendatangkan orang-orang itu 30.000 lebih. Siapa? Tuhan. Sudah datang. Sekarang Tuhan bilang, kebanyakan. Saring. Pulang pertama dikasih tahu. Siapa yang takut pulang 22.000. Tinggal 10.000. Masih lagi Tuhan berkata apa? Kebanyakan. Disaring lagi. Tinggal bagaimana? Logikanya di mana coba?
Jangan pakai pikiran. Jangan hitung-hitungan. Tapi percaya. Hidup orang Kristen adalah hanya percaya. Lain tidak. Hanya percaya. Engkau akan sanggup melakukan segala perkara. Makanya dengan anak-anak pergi kemana-mana saya mengucap syukur. Engkau didik anak-anak Tuhan. Seperti waktu zaman aku muda. Engkau biarkan hamba sampai tersesat di mana, di hutan, di laut. Saya mengalami semua. Makanya kita itu kalau dididik Tuhan, mengucap syukur. Jangan ngeluh. Percayalah. Tuhanmu sanggup melakukan segala perkara.